praktik mungkin ya di perkuliahan, tapi mungkin tidak tahu bahwa itu sebenarnya salah satu alat kualitas juga gitu ya, flowchart atau proses chart. Saya yakin ketika kalian praktikum itu pasti ada step-stepnya kan, ada flowchartnya, ada proses chartnya, ya. Jadi menunjukkan urutan kegiatan gitu. Dan juga bermanfaat untuk misalnya kalau kalian misalnya baru masuk ke lab pertama kali gitu ya, ketika kalian melihat flowchart, oh kalian sudah tahu ini step-stepnya itu seperti ini, begitu. Kemudian ketika misalnya nanti ada dalam pelaksanaannya ya, dalam praktiknya ternyata tidak sesuai dengan flowchart yang ada, kalian jadi bisa bikin flowchart yang baru dan tahu oh ternyata ada permasalahan di titik ini. Gitu. Misalnya ketika kalian melakukan praktikum gitu ya, kok ada sesuatu yang berbeda dengan SOP yang ada atau yang sudah dibuat di lab gitu. Kalian bisa mengevaluasi dengan membuat flowchart yang baru. Apa yang sudah kalian lakukan? Kok bisa berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan? Gitu. Jadi kita tahu, kita bisa mengidentifikasi hal ini. Gitu. Juga menunjukkan hubungan aktivitas ya. Flowchart atau proses chart. Di sini biasanya simbolnya itu berbeda ya, simbol-simbol untuk proses chart itu berbeda. Ya, ada yang operation, kemudian ada transport. Ini bentuknya seperti ini, inspection, delay, kemudian storage. Di delay ini untuk proses chart ya, proses chart. Kalau delay berarti ada waktu yang kita masih menunggu atau ya waiting gitu ya. Kita biasanya kalau misalnya proses sebelumnya atau produk sebelumnya itu belum selesai dieksekusi sehingga ada antrian gitu, jadi ada delay. Kayak misalnya kalau kemarin ya mudik gitu ya, ada delay kita kalau di pesawat itu ada delay ya, kita belum bisa terbang dan sebagainya. Ini contohnya kalau dalam proses ini kalau flowchart ya, tadi proses chart atau flowchart ya, sebenarnya juga sama saja, hanya mungkin kalau flowchart ini mungkin sedikit berbeda dengan proses ya, proses chart. Ya, kalau flowchart ini bisa digunakan tidak hanya dalam proses saja juga ya. Misalnya kalian step-step melakukan penelitian gitu ya. Step melakukan penelitian dari mulai, kemudian kalian melakukan pengumpulan data atau melakukan referensi dulu, mengumpulkan referensi dulu, seperti itu. Kemudian nanti mengolah data dan sebagainya, uji validitas dan sebagainya juga bisa menggunakan flowchart. Ini saya rasa juga sudah kalian aplikasikan. Ini kalian sudah pernah praktikum di lab langsung atau belum? Ada yang sudah pernah. Ada yang sudah, Bu. Berarti ada yang belum? Ada yang belum karena masih daring. Oh, oke. Oke, berarti ada yang belum ya. Nah, padahal ini kelasnya sama ya? Iya, Bu. Tapi ada yang belum ya. Oke. Nah, pasti ada kan petunjuk seperti ini, flowchart-nya gitu pasti ada kan? Ada nggak kalau praktikum itu? Iya, ada Bu di jaga kerja. Ya, pasti ada. Kalau misalnya dalam bentuk uraian itu kan terlalu panjang ya. Tapi kalau flowchart itu kan kita bisa, stepnya seperti ini. Nah, ini berarti sudah kalian lakukan ya. Oke. Nah, ini cause effect diagram. Tadi salah satu nama lainnya, salah dua ya. Disebut juga fishbone diagram karena bentuknya seperti tulang ikan. Atau disebut juga Ishikawa diagram karena yang menemukan itu adalah Kaoru Ishikawa. Ya, jadi di sini ada beberapa step.
ingin tahu apa permasalahan yang ada. Jadi kita identifikasi. Memang untuk melakukan cause effect diagram ini perlu orang yang mungkin kita perlu, kalau misalnya nih ya, misalnya kita melakukan penelitian atau kita melakukan kalau kalian ada kerja praktek bukan ya? Kalau di kimia itu baik, kalau di TI itu ada kerja praktek. Kalau kalian PKL mungkin ya, PKL apa? Praktek kerja lapangan. Ada. Yang magang itu apa kalau di kimia namanya? Ya PKL ya, oke. Nah kalau misalnya di PKL, kalian perlu mengkonfirmasi, kalian boleh membuat cause effect diagram secara apa ya, garis besar atau secara yang sesuai pengetahuan kalian. Tapi perlu kalian konfirmasi kembali ke person in charge-nya atau yang penanggung jawabnya atau supervisor atau manajer, karena kan kita, jadi cause effect ini kan ibaratnya mencari akar permasalahan ya. Jadi kalau misalnya kita orang awam yang baru datang gitu ya, baru PKL, kita mencoba membuat cause effect, mungkin akan banyak yang kita tidak pahami secara root cause-nya atau akar permasalahannya. Jadi kita perlu melakukan wawancara, kemudian kita perlu setelah kita melakukan wawancara, kita bisa membuat cause effect. Setelah itu kita perlu konfirmasi kembali cause effect yang kita buat ini benar nggak ya? Jadi kita nggak bisa. Jadi ini perlu orang ahli gitu ya, perlu ahli. Kita nggak bisa sendiri membuat kalau kita memang bukan expert atau bukan ahlinya begitu. Oke. Kita perlu mengidentifikasikan masalahnya apa. Oke. Ini penjelasannya aja ya. Oke, jadi di sini adalah efeknya apa? Kayak tadi misalnya efeknya adalah nilai yang jelek gitu misalnya. Nilainya jelek. Nah, sebabnya apa? Biasanya kalau di dalam cause effect itu ada, kita kalau di kami itu mempelajarinya sama aja ya, kalian juga sama saja. Itu, nah ini. Jadi main cause-nya itu biasanya ada ini. Kita menyebutnya 4M. Man, mesin, material, method. Biasanya kita tambahkan 1 yaitu E, environment atau lingkungan. Gitu ya.